Assalamualaikum pemirsa, Nur Hadi masih setia membacakan untuk Anda memoir Sang Mujahid. Di video ini kita sudah masuk episode ke-8 Detak Jantung Pengobatan Islam, dan kita masuk pada subjudul yang kedua, Syiar dakwah melalui radio. Di sela-sela belajar dari berbagai sumber mengenai anatomi tubuh manusia, pada tahun 2013 Ustadz Haris menemukan satu informasi tambahan yang tidak sengaja beliau dapat saat menonton YouTube. Informasi tersebut mengenai pengobatan untuk keluhan pada area lumbal di salah satu negara tetangga, yaitu Thailand. Lumbal sendiri adalah salah satu bagian tulang belakang yang paling bawah. Oleh Ustadz Haris, informasi ini kemudian dikabarkan kepada sang istri. Berangkatlah Ustadz Haris dan Bu Aat ke Thailand dan berada selama beberapa hari di sana. Ilmu-ilmu yang didapat dari Thailand inilah yang kemudian Ustadz Haris terapkan di Iqra Sehat Bandung. Beberapa hasilnya pun terbukti. Salah satunya ketika berhasil memecahkan kasus spondilosis, yaitu degenerasi tulang belakang akibat faktor usia seseorang. Kendati telah banyak ilmu tentang pengobatan yang Ustadz Haris kuasai, ada masalah yang sempat muncul dalam usaha beliau menyebarkan ilmu-ilmu tersebut. Salah satunya adalah belum banyak atau bahkan tidak ada orang yang praktek mengenai ilmu serupa di Indonesia. Hal tersebut karena beliau melakukan terapi dengan mengolaborasikan beberapa disiplin ilmu pengobatan sekaligus. Hal inilah yang kemudian juga mendasari Ustadz Haris untuk mempraktekkan sendiri ilmunya itu. Alhamdulillah, berbekal pengalaman ini pula lah di kemudian hari Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hidayah dan kemampuan kepada Ustadz Haris untuk mengkristalisasikan semua ilmu yang dipelajari menjadi metode pengobatan karya sendiri. Berawal dari sini, Ustadz Haris kemudian mulai mempraktekkan ilmu beliau ke khalayak umum dengan berbagai cara. Ada yang dengan mengisi siaran lewat radio, menyampaikan di komunitas, dan beberapa kali dipraktekkan dalam majelis taklim. Sebagai sarana yang terbilang merakyat, radio di masa itu masih menjadi salah satu media paling digemari masyarakat, utamanya masyarakat yang berasal dari kalangan menengah ke bawah. Faktor yang membuat radio masih begitu digemari hingga kini salah satunya adalah kemudahan dalam mengoperasikannya. Isi atau siarannya juga banyak yang mampu mewakilkan suara maupun suasana hati para pendengar. Intinya adalah radio masih menjadi salah satu sarana hiburan yang mudah dan murah meriah. Potensi-potensi radio yang demikian akhirnya membuat Ustadz Haris turut menyasar media ini untuk menyebarkan ilmu beliau. Melalui berbagai ilmu pengobatan tradisional yang beliau bawa, Ustadz Haris mulai mengisi program atau acara di beberapa radio. Kerjasama yang dilakukan berbentuk profil niaga, yaitu radio menjadi media promosi produk Ustadz Haris. Artinya beliaulah yang harus membayar sejumlah uang sesuai besaran yang ditentukan pihak radio. Salah satu radio yang cukup lama bekerja sama dengan Ustadz Haris saat itu adalah MQFM yang berada di Bandung. Selama 5 tahun, antara tahun 2010 hingga 2015, Ustadz Haris bekerja sama dengan radio ini. Fokus Ustadz Haris ketika mengisi di sana adalah seputar pengobatan Islam. Ada juga radio PRFM yang beliau isi di tahun 2014 hingga 2015. Pada dua radio ini, Ustadz Haris harus membayar masing-masing 5 dan 16 juta rupiah setiap bulannya. Meski harus membayar dengan jumlah yang terhitung besar, dakwah pengobatan Islam terus beliau syiarkan. Semangat berdakwah ini juga terlihat dari perjuangan beliau dalam menempuh perjalanan yang tidak mudah dari Bandung Timur
ke Bandung Utara untuk mengejar jadwal siaran pukul 8 pagi. Bahkan ada satu radio lain berlokasi di Jakarta yang juga diisi oleh Ustadz Haris. Kali ini beliau diminta khusus oleh pihak radio tanpa adanya biaya yang dibebankan. Selain itu, waktu yang diberikan untuk sesi Ustadz Haris adalah 2 jam tanpa jeda iklan. Ini merupakan kesenangan sendiri karena waktu siaran lebih panjang. Terlebih pendengar radio ini mencapai luar negeri, salah satunya Singapura. Beberapa tahun Ustadz Haris rutin mengisi di radio-radio tersebut. Semangat beliau dalam mengisi program acara di radio-radio begitu tinggi. Hal ini terlihat dari pembawaan beliau yang begitu percaya diri. Suara beliau pun sangat jelas dan tidak terbata-bata karena saking pahamnya dengan apa yang disampaikan. Tiap kalimat yang keluar dari lisan Ustadz Haris seperti memiliki kekuatan tersendiri. Bagi siapapun yang mendengarnya, pasti akan dengan mudah terbangun motivasi dan rasa percaya dirinya. Meski merasa nyaman mengisi di radio ketiga, terlebih tujuan dakwah tersampaikan lebih luas, kendala kesibukan di Belanda membuat beliau memutuskan berhenti mengisi siaran yang telah berjalan selama 3 tahun tersebut. Namun demikian, beliau sudah berusaha semaksimal mungkin untuk merealisasikan tujuan dakwah Tibun Nabawi. Alhamdulillah, orientasi atau niat Ustadz Haris untuk mencari murid dan menyebarkan ilmu pengobatan yang diperoleh ke sebanyak-banyaknya orang melalui peran-peran yang beliau ambil dapat dijalankan dengan cara mengisi di radio-radio ini. Nah pemirsa, subjudul yang kedua selesai saya bacakan. Subjudul selanjutnya adalah antara burung dan pesawat. Apa itu? Oke, tunggu saja di video selanjutnya. Insya Allah tetap di kanal Bacain. Untuk itu bagi Anda yang sudah subscribe, like, komen, dan share, saya ucapkan terima kasih.